Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mursalin MPD selaku dosen mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Berdasarkan materi yang saya pahami terkait tentang pengaruh peradaban Arab pra-Islam pada Islam, jadi kemunculan atau yang sangat mempengaruhi dari munculnya atau berjalannya corak agama Islam itu sendiri dikarenakan adanya masyarakat Ijaz, yang dimana masyarakat Ijaz, orang Ijaz sebagai pondasi utama dari Islam itu sendiri. Dan ada 4 kebudayaan keturunan Sam, antara lain yaitu Saba, Abyssinia, Persia, dan Ghassan, yang dimana juga kebudayaan ini bercampur dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada pada masyarakat Ijaz. Jadi dalam hal ini ketika kelima aspek kebudayaan ini dicampur, maka menjadi Islam. Hal ini dalam kacamata historis, bukan dalam kacamata agama. Karena kalau menurut kacamata agama Islam itu muncul karena dari wahyu Allah. Tapi dalam kacamata historis, dalam kacamata sejarah ini ya, seperti yang udah saya jelaskan tadi, khususnya dalam kacamata sejarah kebudayaan. Selanjutnya berdasarkan materi yang saya pahami, bahwa agar seseorang individu dapat dianggap sempurna, menurut orang-orang Arab itu harus memenuhi 3 hal kemampuan, yang dimana pertama yaitu memanah, kedua berkuda, dan yang ketiga yaitu kefasihan lidah. Orang-orang Arab juga begitu menghormati kemampuan lisan, dan ini merupakan aset budaya Arab, dan ini juga terbawa dalam agama kita, agama Islam. Selanjutnya Tuhan-Tuhan orang Ijaz. Secara garis besar, bahwa Allah ini menempati urutan pertama dalam aspek ketuhanan orang Ijaz. Tetapi berdasarkan perkembangan mereka mengikuti agama-agama orang pagan yang sifatnya politisme, banyak Tuhan, makanya muncul berbagai macam dewa-dewa. Dan dewa-dewa di sini ada 2 sifat. Ada yang merupakan anak Tuhan, yang dimana anak perempuan dari Allah namanya Lata, Mana, dan Uzza. Dan ada juga yang merupakan dan juga ada yang merupakan muncul karena fenomena alam atau peristiwa alam, yaitu yang muncul yang namanya Dewa Hubal, kemudian Nasa, dan Al-Ahwab. Selanjutnya pengaruh dari kebudayaan Saba. Ada beberapa hal yang mempengaruhi agama Islam dari aspek daerah Saba ini. Pertama adalah konsep dewa-dewa Saba, yang ini muncul dalam aspek ketuhanan dalam Islam. Yang pertama adalah Ar-Rahman, yang kedua adalah Ar-Rahim, yang dimana kata-kata ini menjadi salah 2 dari 99 nama Allah. Kemudian yang kedua yang berasal dari konsep Saba itu adalah konsep syirik, yang menggambarkan bahwasanya mereka syirik, mereka menyembah banyak dewa. Dan kebalikannya, yaitu konsep kafir, berakal dari kebudayaan Saba Arab bagian selatan, yaitu orang yang tidak mau menyembah banyak Tuhan. Konsep kafir ini berasal juga dari konsep Saba. Kemudian pengaruh dari Abyssinia kepada Islam. Apa yang mempengaruhi pada agama Islam itu yaitu pada aspek perdagangan. Kemudian ada juga kalau kita lihat dari surah Al-Fil, penghancuran Abraham pada Ka'bah, yang mana pada waktu itu ia menjadi penguasa atau penakluk daerah Saba, dan mereka juga ingin menaklukkan daerah Ijaz. Dalam hal ini adalah menghancurkan Ka'bah, tetapi Al-Quran sudah menggambarkan rencana Abraham, dan rencana Abraham ini batal karena digagalkan oleh burung-burung yang membawa kerikil. Kemudian pengaruh dari Persia. Pengaruhnya sedikit kecil ya, yaitu pengetahuan seni militer. Kemudian pengaruh dari Ghassan. Apa pengaruhnya? Yaitu ajaran-ajaran Yahudi dan Nasrani, yang mana Islam merupakan agama yang menyempurnakan agama Yahudi dan Nasrani. Kemudian cerita orang-orang terdahulu itu juga seperti nabi-nabi sebelum Isa, mereka juga menganut agama Yahudi. Mungkin sampai di sini saja. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.
Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.